Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas proyek eCoin. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang statistik dari eCoin, jumlah tokennya berapa, dan bagaimana proyeksi tokennya ke depannya secara teknikal. Di video kali ini kita akan fokus untuk membahas proyeknya, juga kesiapan websitenya, dan apa saja yang ditampilkan di websitenya. Apakah websitenya sudah merangkum informasi yang cukup bagi setiap calon investor untuk mendapatkan informasi yang cukup dari proyek-proyek yang ada di eCoin, ataukah masih berupa website mentah yang belum berisi banyak hal mengenai proyek dari eCoin. Mari kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Ini adalah website resminya ya, jika Sobat Investor tertarik untuk melihat langsung bisa menuju ke www.ecoinglobal.com. Tampilannya seperti ini ya, mirip tampilan metaverse-nya The Sandbox Sobat Investor. Namun kita lihat sejauh apa website ini berfungsi. Pertama kita cek di sebelah kanan atas ini. Ini biasanya untuk mengganti bahasa ya, tapi kalau kita klik di sini dan ternyata masih belum bisa diklik Sobat Investor. Ini tombol connect masih belum berfungsi ya. Malah kalau kita klik di sini akan ada tulisan non Ethereum browser detected. You should consider trying MetaMask. Kok Ethereum? Padahal eCoin adalah token yang ada di jaringannya Binance Smart Chain Sobat Investor. Jadi seharusnya tampilannya bukan seperti ini ya. Ini sepertinya mengambil template website yang ada di jaringannya Ethereum Sobat Investor. Lanjut kita cek menu utamanya. Kalau kita klik Island di sini loading dan tidak terjadi apa-apa. Kalau kita klik iMarket di sini loading lagi dan tidak terjadi apa-apa lagi. Kalau kita klik IBW Gameplay tidak terjadi apa-apa. Kita klik staking di sini loading lagi dan tidak terjadi apa-apa. Kita klik gacha di sini, loading lagi, tidak terjadi apa-apa, dan kita klik event di sini juga sepertinya tidak terjadi apa-apa juga ya Sobat Investor. Jadi dari menu utamanya masih belum berfungsi. Tapi lanjut ya kita ke bawah di sini. A huge ecosystem blockchain. Ekosistem yang besar di dalam blockchain. Sebesar apakah? Besar ini dari sudut pandang apa? Diukur dari apa Sobat Investor? Contoh kalau yang besar jelas Binance Smart Chain contohnya. Binance Smart Chain jelas besar karena merupakan blockchain peringkat ketiga ya, setelah Bitcoin dan juga Ethereum. Setelah itu USDT, tapi itu adalah stablecoin jadi nggak kita masukkan, dan selanjutnya adalah langsung Binance Smart Chain. Jadi Binance Smart Chain bisa kita sebutkan dengan mantap bahwa itu adalah ekosistem blockchain yang besar, dan Ethereum juga tentu saja sangat besar ya, karena itu adalah blockchain yang memiliki market capital kedua terbesar di dunia setelah Bitcoin. Tapi kalau yang ini eCoin, a huge ekosistem itu dinilai dari apa ya, kita masih belum tahu Sobat Investor. eCoin adalah cryptocurrency yang memiliki proyek untuk menciptakan ekosistem yang sangat besar di blockchain. Ada 3 produk utama yaitu Island, Metaverse, IBW, Play to Earn Game, dan eMarket yaitu NFT Marketplace. Wow, sekedar informasi saja ya Sobat Investor bahwa ketiga hal ini adalah proyek yang sangat-sangat besar, dan biasanya untuk masing-masing dari jenisnya saja itu membutuhkan developer yang cukup banyak dan memiliki skill yang sangat luar biasa cerdas Sobat Investor. Apakah tim dari eCoin itu memiliki kemampuan itu? Karena Island sendiri ya, ini juga membutuhkan kompleksitas yang sangat luar biasa untuk membuat sebuah lahan virtual di dalam blockchain. Kalau Play to Earn Game sendiri, contohnya kayak Axie Infinity, itu awalnya adalah Play to Earn Game, dan untuk mengembangkan gamenya itu juga membutuhkan keseriusan yang sangat luar biasa ya. Kalau ada NFT Marketplace juga merupakan proyek yang besar yang dibutuhkan sebuah keamanan yang sangat luar biasa ya. Bahkan untuk proyek sebesar OpenSea saja fokus di NFT Marketplace saja Sobat Investor. Tapi developer dari eCoin menjanjikan akan mendevelop 3 hal besar ini dalam satu proyek eCoin. Apakah mereka mampu? Hanya waktu yang bisa menentukan Sobat Investor. Ada yang menarik di sini ya. Kalau kita klik di sini buy ICN, klik di sini kita akan langsung diarahkan ke PancakeSwap, tempat di mana kita bisa membeli token ICN. Satu-satunya tempat ya tepatnya, karena baru di launching di PancakeSwap saja. Ada sesuatu hal yang menarik di sini, yaitu pairingnya itu bukan ICN per BUSD, tapi sebaliknya, yaitu BUSD dibandingkan ICN. Artinya apa? Kalau harganya naik, itu yang naik bukan ICN-nya Sobat Investor, tapi adalah BUSD-nya. Artinya sebenarnya kalau chartnya naik seperti ini, harga dari ICN-nya itu eCoin itu sebenarnya sedang turun ya. Jadi jangan sampai tertipu ya. Kita lanjut lagi ke
websitenya Sobat Investor, feature utamanya yang saya bacakan tadi ya, dijelaskan lagi di bawah ini, itu adalah IBW Gameplay, Island, dan juga NFT Ecosystem. Nggak usah kita bahas lanjut, tapi klik Learn More. Kita klik Learn More juga, ternyata loading dan sepertinya masih belum terjadi apa-apa Sobat Investornya. Kembali lagi ke layar utamanya. Kita turun ke bawah lagi sponsor eCoin Ecosystem. Di sini Island Metaverse dari Indonesia dengan kebudayaan Indonesia. Island akan menyajikan pengalaman baru dari interaksi manusia di platform dan berkolaborasi dengan berbagai kreator atau artis di Indonesia untuk menciptakan event-event yang bervariasi. Mirip banget seperti konsepnya Decentraland Sobat Investor. Tapi kalau kita lihat di sini ya videonya, ini masih belum aktif ya. Ini adalah model 3D saja. Ini belum metaverse yang beneran karena ini orangnya juga masih diem. Jadi seperti kayak miniatur saja, masih belum bisa bergerak. Bahkan airnya saja berhenti ya. Jadi ini adalah model 3D, bukan metaverse yang berfungsi Sobat Investor. Ini masih dalam bentuk sangat-sangat awal dan ini hanya model saja. Siapa saja bisa membuat ini yang nggak harus berkecimpung di bidang blockchain. Lanjut ke bawah ya, iMarket. iMarket adalah tempat untuk menjual digital produk NFT, ya wajar seperti itu, tapi ini masih coming soon dan masih belum dijelaskan. Kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai iMarket, kita klik di sini dan ternyata sepertinya masih tidak ada apa-apa ya. Masih balik lagi di Sobat Investor, nggak ada informasi lebih lanjut mengenai iMarket ini seperti apa nantinya, jumlahnya berapa, bekerja sama dengan artis mana, masih belum ada informasi sama sekali. Lanjut, IBW Gameplay atau Indonesian Battle Warrior adalah sebuah permainan play to earn yang menyajikan pendidikan tentang sejarah. IBW adalah sebuah permainan petualangan yang membutuhkan strategi untuk bertarung melawan kolonialisme. Setiap misi yang terselesaikan akan mendapatkan reward token ICN. Wow, oke. Game petualangan ya, tapi sepertinya masih coming soon. Kalau kita klik di sini, kembali seperti semula. Ini nggak ada apa-apa ya diklik ya. Lanjut lagi e-gacha ya. Ini juga yang menurut saya agak kontroversial ketika sebuah token itu di launching oleh Wirda Mansur, seorang putri dari Ustadz Kondang Yusuf Mansur. Kenapa? Nah, korelasi dari gacha itu adalah mirip seperti lotre Sobat Investor. Bagi sobat-sobat investor yang sering memainkan game Android ya, yang memiliki fitur gacha pasti ngerti ya gimana konsep kerja dari gacha. Jadi misal nih ada peti dan kita buka petinya, itu kita tidak pasti mendapatkan item tertentu, tapi modelnya adalah persentase. Jadi kita bisa mendapatkan item banyak yang secara random dan kemungkinannya adalah berapa persen ya dari jumlah item yang berkemungkinan akan diambil. Mungkin bagi orang yang sudah memainkan game Genshin Impact atau Honkai Impact atau game-game yang bertipe gacha lainnya sangat ngerti ya bahwa gacha itu sangat mirip dengan lotre. Bagaimana konsep halal haramnya nih bagi seorang muslim yang taat ya, anak seorang kiai harusnya mengkaji dulu nih kehalalan dari gacha ini sendiri Sobat Investor. Menarik ya. Lanjut. Kita klik dulu sedalam apa pengetahuan kita tentang e-gacha dan lanjut seperti biasanya ya, masih belum ada informasi apa-apa, kembali lagi seperti semula. Masih sangat basic sekali. Ada e-staking. Nah, e-staking ini juga menarik ya, coba kita baca di sini. E-staking adalah fitur yang memberikan manfaat bagi user. Dengan e-staking, user akan mendapatkan reward berupa ICN token atau icon token ya, atau token project yang lainnya yang berkolaborasi dengan ICN ketika orang menstakingkan NFT mereka di marketplace. Ini staking NFT ini sangat-sangat jarang ya, untuk saya sendiri baru mendengar kali ini bisa staking NFT. NFT itu biasanya nggak di staking tapi dijual Sobat Investor. Kalau yang staking itu biasanya adalah koin atau tokennya. Contoh di Binance Smart Chain kita bisa men-staking BNB, bisa men-staking AVAX, bisa men-staking berbagai jenis koin-koin yang memiliki proof of stake ya. Dengan staking itu akan mendapatkan reward koin atau token yang baru. Nah, kalau staking NFT itu rewardnya apa? Rewardnya ICN, kan aneh. Kita men-staking NFT terus reward ICN. Terus dinilainya dari apa? Dari jumlah NFT-nya. Karena satu NFT kan nilainya berbeda-beda ya. Ada yang murah, ada yang mungkin Rp10.000 atau bisa sampai Rp10 juta. Nah, ini jumlah reward yang dihitung nanti berdasarkan jumlah NFT-nya atau jumlah nilai dari NFT-nya Sobat Investor. Dan kalau kita klik untuk mengetahui lebih lanjut, ternyata kembali loading dan balik ke situs awalnya lagi Sobat Investor. Lanjut lagi untuk tokenomics-nya, ini juga pembagian yang menurut saya nggak biasa, karena biasanya kalau token-token yang
memiliki project yang jelas itu sangat jarang sekali dibagikan liquidity checks 18%, yaitu liquidity untuk centralized exchange yang langsung dikasih 18% di sini dijual atau dikasih. Sepertinya sih nggak dijual ya, karena kalau dijual biasanya akan masuknya ke pre-sale atau sale, jadi dijual dari developernya ke checks membeli dari developernya. Tapi kalau di sini kita asumsikan bahwa checks itu langsung dikasih gratis oleh developernya ya. Nah, yang benar seperti apa? Seharusnya kita ingin menggali lebih lanjut ya, tapi kita nggak memiliki datanya karena datanya cuma dibagi seperti ini saja sobat investor. Lanjut lagi di sini di liquidity PancakeSwap ya, sebesar 16,8%. Nah, ini juga liquidity-nya seperti apa? Karena PancakeSwap itu adalah DEX, dan ketika ditaruh di DEX biasanya ya otomatis langsung dikasih saja, ditransfer ke sana dan nggak ada yang bayar. Jadi ini seperti langsung dilempar keluar saja ya, baik di PancakeSwap yaitu DEX atau di checks. Yang untung checksnya nih langsung central exchange yang nanti dikasih token ecoin langsung mendapatkan token sebanyak 18.200.000 token. Ini banyak sekali ya, untung besar. Checksnya pasti mau untuk melisting ecoin karena langsung dikasih token sebanyak ini ya. Nah, untuk game reward, nah game yang ini nanti rewardnya tadi kita baca ya, itu juga jumlahnya adalah 16% atau sekitar 16 juta ICN. Nah, pertanyaannya nanti ini kalau seandainya udah habis ini nanti gimana untuk memberikan reward kepada playernya nanti. Kalaupun gamenya udah jadi ya, kita masih berpikir positif. Lalu staking 8%. Ini staking untuk staking NFT ini ya, mungkin 8% saja. Lalu marketing 8% dan tim tokennya 4% dan airdrop 1%. Silakan nilai sendiri bagaimana pembagian dari token ecoin ini. Dan by the way ini juga nggak jelas ya apakah akan diluncurkan sekaligus atau diluncurkan secara bertahap. Lanjut roadmap-nya. Nah, roadmap ini juga ada sesuatu yang masih perlu dipertanyakan, yaitu jangka waktunya kapan. Biasanya juga roadmap kan ada nih contohnya. Bahkan untuk token ASICS sendiri ditulis tuh kemarin, tokennya ASICS Anang Hermansyah itu ditulis untuk jangka waktunya minimal kuartal pertama tahun 2022, kuartal kedua tahun 2022, atau kuartal ketiga tahun 2022. Jadi ada jangka waktunya. Kalau kayak gini, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ini jangka waktunya kapan? Apakah nanti sampai tahun 2030 masih fase 2 saja? Kita kan nggak tahu kalau di sini nggak dinyatakan batas waktu dari masing-masing fase ini sobat investor. Nah, ini fase 3, Island Launch. Ini saya penasaran kapan nih Island Launch. Jika ada investor yang ingin membeli ecoin untuk investasi, tentunya penting dong mengetahui kapan sih jadwal dari fitur-fitur utamanya itu akan di launching. Contohnya Island. Kalau seandainya saya ingin berinvestasi, saya ingin tahu Island ini launchingnya kapan. Apakah di tahun 2022, 2023, atau 2024 atau kapan gitu loh. Kalau seandainya nanti launchingnya tahun 2026, nanti Wirda Mansur bisa dengan nyantai bilang ya, saya kan nggak menuliskan di sini launching kapan, jadi tetap sah dong saya launching tahun 2026 atau 2030 sekalipun. Oleh sebab itu di sini penting banget jangka waktunya di launching kapan ya sobat investor. Untuk timnya ini adalah tim developer dari ecoin dengan Wirda Mansur sebagai CEO-nya, lalu ada Radka Mahikwal sebagai CTO atau Chief Technology Officer, dan Alvin Komaru sebagai COO atau Chief Operating Officer, dan ada Jackie Chandra sebagai designer. Nah, pertanyaan berikutnya, ini adalah tim core-nya. Anggaplah inilah tim utamanya sobat investor. Kita masih belum mengetahui nih. Jadi total jumlah timnya itu ada berapa orang di sini. Karena ini penting. Contoh, Radka Mahikwal ini sebagai Chief Technology Officer itu dia membawahi berapa staff. Itu penting ya. Kalau staffnya misal 5 orang dengan staffnya misal 50 orang itu akan beda dan akan berpengaruh terhadap perkembangan dari proyek-proyek ini sobat investor. Tapi kita nggak tahu nih dia membawahi berapa karyawan ya, dan juga total karyawannya juga nggak ditulis di sini. Contoh Axie Infinity itu ditulis ya bahwa karyawannya itu sekitar 80 sampai 150 orang ya, berkembang terus. Nah, sekarang kalau tidak salah sekitar 150 orang. Jadi jelas di situ ada 150 orang developer yang mengembangkan sebuah proyek. Nah, kalau di sini apakah dia sendirian? Karena tentunya kita nggak ada data ya di sini. Jadi bisa jadi dia sendirian, bisa jadi ada timnya. Tapi kalau sendirian nggak mungkin juga ya bisa mengembangkan proyek sebesar ini sendirian sobat investor. Oleh sebab itu, kita sebagai investor perlu banget tahu nih seberapa kuat kekuatan developer untuk mengembangkan proyek yang dijanjikannya sobat investor.
Semoga menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli token eCoin ini, sobat investor. Ya, karena eCoin ini kan dibeli menggunakan uang beneran ya, uang yang kita semua dapatkan dengan susah payah ya. Jadi saya harapkan jangan dengan mudah percaya terhadap proyek-proyek yang dikeluarkan oleh siapapun, meskipun itu adalah seorang artis terkenal sekalipun ataupun putri seorang kiai, sobat investor. Lebih baik pikirkan masak-masak terlebih dahulu ya. Tapi kalau kalian yakin dengan masa depan dari eCoin dan yakin banget akan tutupun, ya silahkan saja sobat investor. Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai eCoin? Apakah kalian tertarik untuk membeli token ini ataukah masih stay away? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request token atau koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual token atau koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.